Oke, for the first time Hmm. receive fabric untuk proses di cutting, fabric atau cutting. Start itu dari terima fabric itu langsung di inspection. Di inspection itu Lalu pabrik itu apa? fabric itu adalah kain. Fabric itu adalah kain yang kita terima. Nah, Terus detail ya. mereka checking 10% dari penerimaan kain itu. Ini di sini ya. Betul, di inspectionnya. Ini ada QC inspection. Biasanya checking 10%. Kalau memang tidak ada masalah langsung stop QC checking. Tapi kalau memang mereka ketemu masalah, itu mungkin hampir 100% checking. Oke. Kalau kita ketemu fabric masalah di sini kan ada faktor Y sama ya itu yes, berarti fabricnya bisa langsung digelar. Tapi ketika kita keterima fabricnya no, berarti reject. Di situ kita minta negosiasi ataupun diskusi ke pihak Yang punya order. Oke. Dari merchandise itu checking lah. Di situ ada beberapa yang mereka checking. Satu, fabric dikasih sampel ke quality. Quality itu bisa ke QA atau QC. Setelah di-checking sama quality assurance atau quality control, diinformasikan ke merchandiser, diketahui oleh factory manager. Ketika mereka sudah tahu semua, dibuatlah satu report. Untuk diinformasikan ke vendor atau ke buyer, minta confirm. Confirm itu fabricnya akan diretur atau dikembalikan, atau mereka akan kirim ulang atau tambahan quantity fabric atau kain ya. Jadi kita bisa potong. Tapi kalau memang ini masih belum dapat keputusan, fabric yang kita temuin reject jangan dulu dipakai, disimpan dulu di fabric. CNCM namanya. CNCM itu adalah satu box merah, itu yang tidak boleh. CNCM. Yes. CNCM itu adalah satu box rejected, maksudnya yang tidak boleh dipakai. Kalau mereka sudah confirm boleh dipakai, itu fabric boleh dipakai di cutting. Tapi kalau tidak, mereka harus simpan di box tersebut. Nah, ini ada faktor Y, yaitu berarti fabric itu yes, layak untuk digelar. Spreading artinya digelar. Setelah digelar itu ada paper pattern. Paper pattern itu kalau gelar itu pasti pakai patron. Patron atau marker namanya adalah pola untuk memotong satu kain atau fabric. Ketika paper patternnya sudah terima, dibuat marker. Marker itu adalah kita kan terima quantity order dari merchandiser, quantity order pieces ya, atau bookingan quantity yang akan kita potong. Di situ ada rasio. Rasionya apa? Rasio itu apa? Rasio itu adalah, masa nggak tahu rasio? Iya, mana orangnya sih nggak tahu. Terus? Rasio itu pembagian antara contoh size S, M, L, XL 1, 2, 2, 1. Jadi perkalian berapa ribu pieces itu adalah pembagiannya, jadi angka terkecil. Jadi nanti marker itu akan potong berapa ratus lembar untuk mendapatkan kuantiti tersebut. Ngerti nggak? Contoh. Ada ballpoint. Ini S, ini M, ini L, ini XL. Ini kuantitinya 500, ini 1000 pieces, ini 1000 pieces, ini 500. Berarti rasio itu adalah suatu perkalian di antara ini sama ini sama ini, angka terkecil. Ini 1 artinya. Ini antara 2, ini antara 2, ini antara 1. Jadi berapa ratus lembar, 1 dikali sekian bisa ada, berarti 500 lembar kita ngegulung. Rasio itu adalah perkalian. Kalau dia belajar komputer atau matematikanya ngerti pasti tahu. Oke, ya Bu, terus. Setelah markernya sudah confirm, itu ditandatangani oleh merchandiser dan factory manager bahwa consumption atau perkaliannya sudah sesuai dengan apa yang buyer kasih. Buyer kasih itu ada materialis namanya. Materialis itu adalah report atau section untuk tahu bahwa warna apa, butuh kain berapa, dikali berapa, artinya membutuhkan kain berapa ribu yard ya, atau berapa ribu meter. Itu dihitung di sini penjumlahannya. Setelah ini sudah confirm semua, fabric bisa di cutting. Ketika cutting sudah selesai, di checking cut piece-nya oleh QC lagi. Sama halnya dengan fabric inspection. Ketika cut piece-nya oke, dia langsung. Cut piece itu apa? Cut piece itu potongan piece by piece baju. 1 pieces baju, 2 pieces baju, 3 pieces baju. Ketika oke, langsung di numbering. Numbering apa? Numbering itu ditempelin. Untuk apa itu numbering? Biar tahu bajunya itu bahannya sama yang kita pakai. Kan kita ada gelaran fabric kan, ada tangan, ada baju depan, baju belakang,
ada hemming misalnya ya, terusan harus satu set, makanya dikasih numbering keterangan biar gak ketukar dan namanya shading warna, berarti kan colornya berbeda. Sama dengan ini, kalau misalnya barangnya reject nggak boleh dipakai, berarti disimpan juga di storage atau di stop. Tapi kalau ininya udah oke, langsung on the way jalan ke produksi. Ini untuk fabric sama cutting flowchart. Ini untuk aksesoris flowchart, sama dengan jalan atau prosedural kerja dengan fabric masuk. Saat fabric masuk, aksesoris kan, sampel checking juga. Ini semua elemen-elemen yang ada di baju, contoh benang, kancing, zipper, apapun artikel di baju itu ya, semuanya di checking. Kalau misalnya yes, dia langsung ke storage atau ke produksi. Kalau tidak, itu langsung di stop. Storage itu produksi? Bisa langsung produksi. Oke. Jalan kerjanya sama ketika jelek atau reject, prosesnya sama dengan fabric masuk ke sini. Sama halnya, nggak boleh jalan. Lanjut. Sewing dan trimming. Di sini ada start, preparing, sewing, assembling, oke atau tidak. Preparing itu adalah dilakukan oleh helper ketika mereka terima barang dari cutting dengan pengecekan yang QC sudah oke. Di sini kan langsung on the way ke sewing dong. Di situ di belakang tidak langsung jalan ke produksi, tapi di checking piece by piece, disatukan satu panel dengan panel yang lain. Maksudnya bodi depannya ada, bodi belakangnya ada, tangannya ada, sesuai sama pola atau tidak. Itu ini preparation bukan layout mesin ya? Bukan, preparation itu sebelum jalan ke sewing. Ya, preparation itu helper belakang kan mereka pada diem kan di belakang. Nih, yang mempersiapkan aksesorisnya sudah komplit apa belum, cuttingnya sudah komplit apa belum, semua sudah komplit, benangnya sudah ada, aksesorisnya sudah ada, cut panelnya atau piece by piece nya sudah ada, itu baru jalan ke sewing. Jalanlah ini produksi di sewing. Berarti di preparation ini kayak bahan-bahannya masih di sini ya? Iya, ini kan loading, ini loading ke sini, ini loading ke sini kan. Mereka yang combine atau enggak mencocok-cocokkan. Disimpannya di belakang. Di belakang. Oke, sewing belakang. Terus ini? Mana? Ini. Sewing itu production, dia proses jahit tadi. Proses jahit ya. Assembly. Ini proses jahit ya semuanya. Iya, proses jahit. Ini proses jahit sama. Berurutan kan dari depan ke belakang? Dari panel depan. Panel step by step. Panel itu ya sama piece by piece-nya. Jadi kan proses sewing atau assembling itu jahit tangan dulu, loadingin ke depan, jahit keras, loadingin ke depan, jahit samping, loadingin ke depan, jahit samping kiri, samping kanan, jahit posisi depan. Itu proses terus sampai mungkin 35 orang proses yang jahit itu dalam satu proses. Makanya mungkin satu hari kan bisa dapat berapa ribu, karena dia untuk tangan aja jahit tangan terus. Jahit bukan yang misalkan dari depan tangan, belakang tangan itu. Iya. Gitu. Dia jahit yang tangan nih, dret, otomatis kan dia lemparin ke depan kan. Ada meja kan yang buat ngegeserin kan. Yang tangan terus, yang tangan dia ambil tuh proses yang di tangan, jahit samping terus, dari samping udah beres, samping kiri. Jadi main lempar, maksudnya jalan terus kan baju itu sampai ke depan. Jadinya di belakang berarti? Jadinya di depan. Oh, di depan. Jadi di sini preparation itu proses yang paling akhir atau proses yang dimulai itu dari mana, yang paling depan itu ini yang sudah selesainya. Setelah ini proses selesai, itu dicekking lah sama QC. Di sini ada fungsinya namanya QC inline, berarti QC in proses di line. Jadi proses di line itu dia yang mengikuti dari awal sampai akhirnya proses, sesuai nggak sama PP sampel yang sudah dikonfirm oleh buyer. Setelah selesai dicekking, di trimming, ya di trimming itu ini jika kalau ada reject baru masuk lagi. Balik lagi ke permakan berarti kan. Di checking trimming, udah trimmingnya oke, masuk ke QC and line. QC and line itu di sini kan ada finish garment, ya, and control. Trimming selesai, proses jahit selesai artinya. Setelah itu garment finish dong. Di checking sama end line. End line itu adalah hasil akhir dari pengerjaan, di checking lah sama quality. QC quality kan sama. Tugas quality itu adalah memisahkan barang yang layak pakai atau memang barang yang control ini dicek sama QC kan? Iya, dicek apanya itu adalah QC control. Dicek dari mulai apanya? QC control itu adalah hasil checking dari garment utuh.
Kalau finish garment semuanya baru di checking sama QC and length. Kalau udah di checking sama QC and length itu bisa jalan ke finishing. Berarti digosok kan, sudah digosok itu di iron lah ya, gosok artinya iron kan, setrika, sudah di setrika baru di checking oleh QC finishing. Stop dulu bisa? Yeah. Yes.